Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talks. Seperti biasa kita akan berbincang mengenai isu-isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kali ini kita berada di episode spesial Rilis UMY Max. Untuk itu sudah hadir bersama dengan saya, Bapak Oki Wijaya, SPMP, dosen Prodi Agribisnis, sekaligus salah satu kontributor dalam UMY Max. Selamat pagi Bapak, selamat siang, pagi, selamat sore. Selamat siang, Assalamualaikum Sobat Muda Mendunia. Nah, Sobat Muda Mendunia, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai ketahanan pangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Pak Oki, sudah hampir 2 tahun ya Pak pandemi melanda dunia, tidak hanya Indonesia, dan ketahanan pangan ini sering terdengar kata-kata ini Pak. Sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu yang seperti apa sih Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Ais. Jadi kalau kita berbicara ketahanan pangan itu, stigma yang muncul selalu identik dengan produksi pangan. Nah, seakan-akan begitu. Padahal kalau kita berbicara ketahanan pangan itu luas sekali cakupannya. Jadi kalau di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa ketahanan pangan itu secara umum adalah bagaimana kemudian orang itu bisa mengakses suatu pangan, dia bisa membeli pangan yang sesuai dengan kebutuhan dirinya, nilai gizinya terpenuhi, sehat, bersih, halal, kira-kira begitu. Itu ketahanan pangan. Nah, dari definisi itu, maka ketahanan pangan itu kemudian mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, yang kedua adalah akses pangan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan pangan. Nah, ketersediaan pangan itu berbicara tentang bagaimana pangan itu ada. Nah, jadi bagaimana bahan makanan itu ada. Kalau kita makannya beras, ya bagaimana kemudian beras itu ada. Nah, itu ketersediaan pangan. Yang kedua adalah akses pangan. Nah, kalau di awal tadi kita berbicara bagaimana bahan makanan ada, yang kedua adalah kalau bahan makanan ada bagaimana kemudian kita bisa mengaksesnya, kita bisa membelinya. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan pangan. Setelah kita bisa membeli makanan itu, bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kira-kira itu gambaran ketahanan pangan seperti itu. Cukup luas juga ya Pak ya berarti definisinya. Nah, ya. Kalau tadi kan ada ketersediaan pangan ya Pak. Ya. Menurut Bapak sendiri kenapa sih isu ketahanan pangan di Indonesia ini semenjak masa pandemi jadi kayak menjadi salah satu yang paling bisa dibilang paling terdampak selama masa pandemi. Padahal kan kalau seperti yang kita ketahui Indonesia itu kan negara agraris. Betul. Dan juga negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Betul. Ya. Ya. Jadi kembali lagi ke definisi 3 aspek tadi. Karena kita berbicara ketahanan pangan itu bukan hanya produksinya saja. Memang Indonesia ini negara agraris. Tapi kalau misalnya kemudian produksinya ada, masyarakat kita itu tidak bisa membeli bahan makanan yang sudah diproduksi, maka ya ketahanan pangan akan menjadi pertanyaan besar lagi. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID, maka 3 aspek ini harus dilihat, ya. Kalau produksinya ada, ya, kemudian cadangan pangannya masih ada, tapi daya beli masyarakatnya untuk membeli bahan pangan itu masih bisa nggak? Nah, kan gitu ya. Jadi contohnya begini, karena COVID, ya, karena adanya COVID, pembatasan aktivitas sosial, gitu ya, secara skala besar, terus kemudian orang tidak bisa beraktivitas, ya, produksi di pabrik, perusahaan semuanya bubrah, gitu ya. Terus kemudian ada PHK, maka daya beli masyarakat akan turun. Nah, ketika daya beli masyarakat turun, meskipun cadangan pangan, bahan pangannya ada, tapi kalau orang tidak bisa membeli makanannya, maka dia juga tetap tidak bisa makan. Nah, itu satu. Yang kedua, masih terkait dengan akses misalnya, ya. Nah, akses pangan. Kaitannya dengan akses dan ketersediaan pangan. Nah, kalau kita lihat, tidak semua daerah di Indonesia itu merupakan daerah surplus pangan. Ya. Ada beberapa daerah yang defisit pangan. Nah, selama ini daerah yang defisit pangan itu menggantungkan bahan makanannya itu dari daerah yang surplus pangan.
Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, maka aktivitas dari satu daerah ke daerah yang lain itu akan terganggu. Nah, oleh karena itu pengiriman bahan makanan dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit maka juga akan terganggu. Nah, ini kalau konteks di Indonesia, belum lagi konteks luar negeri. Nah, itu kira-kira gambarnya begitu, Mbak. Berarti ketahanan pangan itu sebenarnya bukan cuma tentang bisa dibilang apa ya, pertanian. Bukan tentang produksi pangan saja. Perekonomian, betul, semuanya betul. Berpengaruh ya Pak ya. Iya, betul. Lalu untuk sekarang ini Pak, setelah hampir 2 tahun Indonesia dilanda pandemi, apakah Indonesia ketahanan pangannya termasuk aman-aman saja atau bagaimana? Ya, baik. Kalau sejauh ini, kalau prediksi saya COVID kira-kira 1-2 bulan ke depan itu sudah selesai, maka ketahanan pangan saya bisa jamin bahwa Indonesia aman. Tapi kalau misalnya kemudian COVID setelah di PPKM atau PSBB kemudian dilonggarkan, kasus COVID naik lagi, terus kemudian tidak tertangani sampai 2 tahun kemudian, maka itu akan terancam. Nah, satu, tergantung dari cadangan pangan yang ada di pemerintah sebetulnya. Kalau cadangan pangan kita aman, kemudian distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit pangan itu aman, maka insya Allah akan relatif lebih aman. Karena kita tidak tergantung dari impor dari luar negeri. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau ini jangka waktunya panjang, ya akan terancam, kira-kira begitu. Iya, berarti kembali ke bagaimana kondisi COVID ya Pak ya. Betul, tapi semoga sih harapan kita cepat selesai ya Pak. Betul. Nah, menyikapi kondisi tersebut Pak, menurut Bapak, apa saja sih kebijakan yang mungkin perlu atau yang perlu dilakukan pemerintah, dan mungkin kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah itu apakah menurut Bapak efektif? Kayak kemarin kan sempat dengar Indonesia ada impor beras ya Pak? Iya. Ya, ada impor beras. Apakah itu sudah tepat atau mungkin bagaimana menurut Bapak? Oke, baik. Jadi kalau kaitannya dengan COVID, ya, kalau saya melihat kita itu harus menyelesaikan masalah berdasarkan akar permasalahannya. Jadi kalau kita lihat root cause-nya itu adalah COVID, maka yang harus diselesaikan pertama adalah COVID-nya. Nah, saya lihat penyelesaian masalah kita itu tidak berbasis pada akarnya. Jadi ya ibarat kalau lautan itu permukaannya diselesaikan dulu, tapi di dasarnya kita tidak selesaikan. Nah, itu yang kemudian akan berkepanjangan. Nah, kalau COVID-nya selesai, maka semua urusan akan selesai karena root cause-nya itu ada di COVID. Itu satu. Yang kedua adalah penyelesaian masalah antisipasi terkait dengan kerawanan pangan saat bencana. Itu tergantung dari bagaimana kemudian pemerintah itu bisa memanage dari cadangan pangan kita. Nah, ini tergantung juga dari produksi pangan kita, gitu ya. Produksi pangan, kemudian cadangan pangan. Kalau cadangan pangannya baik, bisa dimanage sesuai dengan kebutuhan kita saat bencana, maka itu relatif lebih aman, gitu ya. Nah, yang ketiga, saya merespon yang disampaikan Mbak Ais tadi terkait dengan impor. Nah, stigma masyarakat itu bahwa selama ini yang namanya impor beras itu seakan-akan sesuatu yang haram, gitu ya. Karena mungkin masyarakat mikirnya, kita banyak sawah kok. Betul, ya. Ya, padahal kalau di dalam perdagangan internasional, ya, di dalam bukunya Michael Reed itu disampaikan bahwa ada benefit yang kemudian didapatkan dari impor beras. Dan impor itu tidak akan mungkin bisa kita hapus. Kenapa? Karena ada benefitnya itu, ya. Ya, yang pertama adalah pasti kenapa ada impor itu pasti ada preferensi konsumen. Jadi mau tidak mau kita akui bahwa ada sebagian dari masyarakat kita itu yang memang mereka menginginkan makanan dari impor dan mereka mampu membeli itu, gitu ya. Nah, yang kedua, untuk stabilitas harga. Nah, jadi untuk stabilitas harga kita perlu menjaga supply and demand yang ada di masyarakat. Oleh karena itu impor itu memang perlu dilakukan. Nah, yang kemudian menjadi salah adalah kalau jumlahnya sudah banyak, gitu ya, terus kemudian kita mengimpor dengan varietas yang sama, jenis beras yang sama, itu yang salah. Kenapa? Karena akan terjadi yang namanya excess supply yang menyebabkan harga di pasar itu di bawah harga pasar. Kira-kira begitu, Mbak Ais. Berarti sebenarnya kebijakan yang kemarin impor itu nggak salah juga ya, Pak? Ya, tapi tergantung konteksnya lah, kira-kira begitu ya. Ada kepentingannya lah. Ya, betul. Nah, oke, berarti kan Indonesia ini bisa kalau dari yang disampaikan Pak Oki tadi ya, kalau bisa saya simpulkan, kalau pandeminya
menurun, Iya. itu insya Allah aman-aman aja ya Pak. Tapi kita berbicara tentang kemungkinan terburuk aja nih Pak. Iya, ya. Kemungkinan terburuk pandemi akan ya tetap seperti ini. Iya. Sebagai masyarakat umum, kan kita juga perlu nih untuk menjaga ketahanan pangan itu Pak. Nggak Iya. hanya pemerintah yang harus bergerak. Betul. Apa yang sebaiknya bisa dilakukan oleh masyarakat? Baik. Yang pertama sebetulnya adalah ya ini sudah dilakukan oleh pemerintah di era Pak SBY dulu ya. Jadi menggalakkan atau kampanye diversifikasi pangan, mengurangi jumlah pangan terhadap pangan pokok kita yaitu beras. Oh oke, saya pernah dengar itu Pak. Ya, karena kalau kita makan beras ya kebutuhan kita terhadap beras itu sangat tinggi. Jadi Thailand, Indonesia, Vietnam itu kebutuhan terhadap berasnya sangat tinggi. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah mencari substitusinya. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan bahan pangan yang lain. Itu satu. Yang kedua adalah menyediakan pangan dengan pemanfaatan pekarangan. Nah, ini yang 2 tahun, 3 tahun ini sudah menjadi tren ya. Jadi misalnya menanam bahan pangan ya, baik beras maupun yang non beras itu di sekitar rumah dengan memanfaatkan pekarangan yang kecil itu bisa dilakukan. Kalau dulu ada namanya program KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Nah, itu dulu pernah digalakkan di Jawa Timur. Salah satu penggeraknya adalah Profesor Nufil Hanani itu dengan Badan Ketahanan Pangan Jawa Timur. Terus kemudian di DIY sekarang dengan Kabid Pangan Provinsi DIY itu juga digalakkan lagi. Seperti yang hidroponik itu Ya, salah satunya itu menyediakan makan untuk rumah tangganya sendiri. Oke, terus seperti ini juga ya Pak, aku sempat lihat laboratorium atau apa gitu, rumah kaca. Oh iya. Punyanya Prodi Agri atau Agro. Iya, dari pertanian ya. Itu. Nah, terus itu tadi kalau masyarakat secara umum Pak. Iya. Nah, lalu untuk anak muda, khususnya nih Sobat Muda Mendunia mungkin yang ingin ikut berkontribusi menjaga ketahanan pangan, itu apa yang bisa dilakukan? Ya, salah satunya adalah yang merubah stigma ya. Nah, kenapa harus merubah stigma? Karena kalau zaman saya kuliah dulu, saya masuk Fakultas Pertanian itu sama teman-teman jadi bully-bulian Mbak Ais ya. Kenapa Pak? Seakan-akan, fakultas apa? Fakultas lauk pauk ya gitu ya. Padahal kalau kita berbicara ya salah satu kebutuhan pokok paling mendasar itu di teorinya Maslow itu ya kebutuhan pangan ya. Nah, ini yang kemudian harus kita rubah. Satu itu. Yang kedua adalah tren anak muda sekarang itu kan bisa memanfaatkan teknologi informasi. Nah, teknologi yang ada sekarang itu memang seharusnya bisa dialihkan atau diarahkan ya, bukan dialihkan, tapi diarahkan untuk pengembangan pertanian. Nah, kita lihat kalau di Jepang itu pemanfaatan teknologi sudah mengarah ke sana. Nah, dengan pemanfaatan teknologi untuk pertanian, saya pikir anak-anak muda itu akan bisa kembali ke dunia pertanian dan mengembangkan pertanian sesuai dengan zamannya sekarang. Petani milenial. Betul. Ya. Ada program dari kementerian itu sekarang Duta Milenial, Duta Petani Milenial itu sudah digalakkan lagi oleh Presiden Jokowi. Ya karena anak muda itu kan yang akan melanjutkan perjuangan ya Pak ya. Iya. Oh, ada satu lagi Mbak Ais. Apa itu Pak? Yang satu itu adalah pengembangan bisnis ya. Jadi pengembangan bisnis pertanian. Karena kita lihat dunia pertanian itu kan berada di sektor hulu ya, paling ujung di hulunya. Nah, itu value-nya kan tidak terlihat. Nah, bagaimana kemudian jiwa entrepreneur muda ini kemudian bisa dikembangkan untuk memberikan value pada komoditas pertanian. Nah, ini saya pikir penting ini ya. Iya, penting. Oke. Belajarnya di agribisnis. Ya, salah satunya belajarnya di agribisnis, dan UMY juga punya SEBI ya, Startup and Business Incubator juga. Betul, salah satunya itu. Oke, lalu Pak, dengan upaya-upaya yang tadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, menurut Bapak nih, prediksi ketahanan pangan Indonesia 5-10 tahun ke depan deh, atau mungkin pasca pandemi itu seperti apa? Ya, insya Allah masih aman sih, saya yakin aman, ya? masih aman ya. Tapi ya kita lihat dari ini ya, data alih fungsi lahan ya. Kalau pertambahan alih fungsi lahan dari tahun ke tahun semakin meningkat ya, maka ketersediaan pangannya yang akan terancam. Nah, kalau sebetulnya gini, kalau ketersediaan pangan itu kemudian menjadi rawan gitu ya, negara kita bisa beli dari negara lain, itu bisa. Tapi dalam kondisi bencana, maka itu akan menjadi ancaman. Kira-kira gitu. Nah Pak, sebelum kita akhiri perbincangan ini, Oke, baik.
sedikit keluar dari konteks. Itu saya agak sedikit penasaran tadi tentang ketersediaan pangan. Nah kan kalau kita lihat sekarang mungkin sawah-sawah sudah banyak yang tergeser. Betul. Seperti di belakang kampus juga kan beberapa mulai berganti jadi burjo. Itu gimana Pak kalau misal sawah semakin berkurang, apakah mungkin ada kemungkinan makanan pokok kita berganti atau akan impor selamanya? Ya, ini sebetulnya ancaman ya, karena kebijakan politik di Indonesia terkait dengan penyediaan bahan pangan pokok itu saya pikir kurang tegas. Ada yang namanya lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Itu sebetulnya lahan itu tidak boleh dialihfungsikan, karena itu merupakan lahan produktif yang bisa menyediakan bahan pangan pokok untuk masyarakat. Ya. Nah, tapi saya lihat memang ya tidak ada yang tidak bisa ya di negara kita ya. Ini yang kemudian menjadi apa, miris menurut saya. Itu harus diatur secara strict itu. Terus kemudian yang kedua adalah pemanfaatan teknologi. Jadi salah satu pemanfaatan teknologi itu bukan hanya traktornya saja, bukan hanya IT-nya saja, tapi teknologi bagaimana riset untuk menghasilkan benih yang tingkat produktivitasnya tinggi itu penting. Nah, jadi kalau misalnya tadinya menanam 1 hektar, kemudian sekarang hanya menanam dengan luasan 200 meter misalnya, nah tapi kalau produktivitasnya sama, maka jumlah yang dihasilkan pun juga akan sama untuk memenuhi kebutuhan. Maka harus dihitung rasio konsumsi normatifnya berapa, sehingga kebutuhan untuk konsumsi masyarakat itu benar-benar harus punya data kita. Tidak mungkin sembarangan juga ya Pak. Tadi saya penasaran aja sih. Terus memanfaatkan ini ya, kalau saya lihat di beberapa negara maju, ketika saya dan teman-teman dosen pertanian ke sana itu memanfaatkan atap rumah itu untuk pertanian jadi vertical garden gitu, dan pekarangan rumah itu dimanfaatkan untuk pertanian. Oke, seperti itu. Nah berarti kan isu ketahanan pangan ini Sobat Muda Mendunia sangat penting juga untuk diketahui tidak hanya oleh mahasiswa pertanian ya Pak Oki tapi sebenarnya semuanya juga perlu untuk mengetahui isu ini. Nah selain isu ketahanan pangan masih banyak isu-isu lain Pak Oki yang sebenarnya penting untuk diketahui oleh Sobat Muda Mendunia. Untuk itu sudah ada UMY Max. Luar biasa. Jadi di dalam UMY Max ini Sobat Muda Mendunia tidak hanya berbicara tentang ketahanan pangan tadi yang sudah kita bahas juga dengan Pak Oki, namun masih banyak isu-isu lain terkait pandemi dan lain-lain. Untuk itu, untuk Sobat Muda Mendunia yang ingin memiliki UMY Max ini, bisa langsung mengakses link yang akan ditulis di description box, dan juga bisa langsung ke Biro Humas dan Protokol UMY untuk mendapatkan hard file. Dan UMY Max ini sudah bisa diakses dan juga bisa dimiliki oleh Sobat Muda Mendunia nanti tanggal 16 Oktober 2021. Itu bertepatan dengan Hari Pangan ya Pak Oki? Benar sekali. Nah, oke Sobat Muda Mendunia, sepertinya podcast kali ini harus terhenti sampai sini juga Pak Oki. Karena keterbatasan waktu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Oki ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UMY Talks episode selanjutnya.